Di video kali ini kita akan membahas satu produk tas selempang dari Hellook Official. Tas ini tuh lagi trending banget di Shopee dan menjadi tas dengan penjualan terlaris nomor 2 di kategori tas selempang pria di Shopee. Jadi ini benar-benar fresh banget dan menarik perhatian banyak orang sih untuk tas ini. Karena pertama harganya tuh cukup murah ya. Harganya cukup murah dan kualitasnya juga katanya sih bukan kaleng-kaleng. Mari kita buktikan dan mari kita cek kebenarannya. Kita mulai saja langsung dari namanya. Ini namanya adalah tas sling bag Lexus. Yang menjadi kelebihan dari tas ini adalah bahannya itu diklaim anti air. Karena bahan dari tas ini terbuat dari namanya Mimo Waterproof. Mimo Waterproof itu diklaim tahan air dan dia awet penggunaannya untuk bahan Mimo ini. Kemudian yang menjadi kelebihan lain adalah tas ini meskipun kecil, ini tuh compact banget, kompartemennya banyak dan ada fitur-fitur yang memang banyak dibutuhkan oleh kita saat ini seperti untuk headset dan untuk USB charger yang ada di sini. Oke, kita cek untuk penampilan depannya itu seperti ini dan penampilan belakangnya itu polos seperti ini ya. Nah, untuk penampilan depan ini memang ada motif seperti ini. Ini bukan cuma motif tapi juga bisa difungsikan untuk handbag seperti ini. Kan tas ini tuh memang didesain untuk dua fungsi ya. Jadi dia bisa untuk sling bag tali panjang seperti ini dan bisa untuk handbag dengan menggunakan tali pendek seperti ini. Ini sudah include ada di dalamnya. Selain dua tali ini, di dalam paket itu juga ada stiker ini, stiker dari Hellook sama ini tote bag seperti ini. Ini yang didapatkan. Untuk bagian depan selain ada motif ini juga ada kompartemen yang pertama atau resleting yang pertama. Dalamnya seperti ini. Ini bahannya dalamnya itu puring. Sudah dilapisi dengan puring satin. Puring satin itu bahannya lembut ya. Kemudian ada semacam lapisan spons tipis di bagian pinggirnya. Jadi nggak langsung si kain Bimo yang terluar ini nggak. Tapi ada lapisan sponsnya. Jadi dia terkesan lebih tebal dan lebih premium. Dan positifnya ya kalau ada bagian sponsnya kan jadi lebih aman kalau kita naruh barang di dalam. Dan untuk bagian belakang, nah ini kompartemen yang lebih panjang daripada yang depan. Ini lebih pendek di semacam ini, meskipun dia bisa sampai ke dalam kayak gini. Ini tuh sampai ujung sini sebenarnya. Cuman resletingnya memang cuma segini aja. Tapi kalau yang belakang ini tuh full. Resletingnya full dari ujung sampai ujung seperti ini. Resletingnya sendiri itu sudah menggunakan resleting dari brand KYK yang diklaim dia lebih awet daripada resleting biasa. Kemudian lanjut ke bagian tengahnya. Bagian tengahnya kompartemennya seperti ini. Ini ada cukup banyak kompartemen. Di bagian paling pinggir ini ya, yang pertama ada resleting lagi. Resleting lagi, ini kompartemen yang pertama. Setelah itu ada kompartemen utama yang paling lebar bagian tengah. Di kompartemen utama ini ada kabel USB yang nanti bisa disambungkan ke power bank. Ini dicolok ke power bank dan outputnya itu langsung di samping sebelah sini. Yang kita bisa masukkan kabel USB juga langsung nyambung ke handphone. Selanjutnya di bagian sisi yang selanjutnya yang sebelah sini, paling atasnya itu ada tali. Seperti ini fungsinya untuk gantungan kunci. Kalau kita naruh kunci bisa kita gantung di sini. Supaya kuncinya itu tidak membentur barang-barang lain yang ada di dalam tas. Setelah itu ada kompartemen tanpa resleting lagi yang paling lebar juga seperti ini. Setelah itu nih ada kompartemen lain yang jaring-jaring kayak gini. Ada jaring-jaringnya kayak gini sama ini kompartemen ada dua. Jadi yang menarik di tas ini adalah di setiap sisi dari resletingnya itu sudah ditutup karet kayak gini. Jadinya dia bisa menahan air yang jatuh dan tidak meresap ke dalam. Yang di bagian utamanya juga ada. Bagian utama itu ada dua resleting. Karena ada dua resleting, jadi dia lebih aman ya. Karena pada saat satu resleting itu sudah rusak, masih ada backup dari resleting yang lain. Atau kalau kita mau naruh barang yang keluar di bagian tengah sini misal. Ini.
Nah, ini yang samping ini yang untuk tempat headset ini tuh langsung masuk ke bagian kompartemen utama yang ada di bagian tengahnya. Jadi langsung nembus ke sini. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu menurut saya kelemahan ya. Karena ini langsung dan tidak ada pelindung apa-apa. Memang ada karetnya di sini, tapi kalau hujan deras ini masih beresiko memasukkan air ke dalam. Tapi nggak apa-apa, karena ini lubangnya kecil. Kayak gini. Ini cuma dirobek gini aja. Nah, untuk dimensi dari tas ini tuh panjangnya 22 cm, tingginya itu 13 cm, dan lebarnya ke samping bisa sampai 7 cm. Di halaman videonya sih katanya bisa masuk barang yang cukup banyak. Jadi mari kita buktikan bersama. Pertama yang biasa kita bawa itu pasti adalah handphone. Ini kita taruh di kompartemen yang paling tengah supaya meminimalisir benturan. Nah, kemudian ada dompet. Dompet bisa taruh di tengah juga atau taruh di kompartemen yang nggak ada resletingnya. Tengah aja oke, nggak apa-apa. Kemudian ada headset, kita biasa bawa headset kecil yang bluetooth. Kompartemennya banyak, jadi kita nggak usah khawatir bahwa barang kita akan saling berbenturan dan lecet gitu. Karena ada banyak kompartemen, jadi aman. Nah, katanya juga muat headset besar kayak gini. Jadi, mari kita lihat saja. Nah, ini bentukannya kayak gini, segede ini. Ini karena bawa headset besar, kemudian ada dompet dan ada handphone. Normally saya nggak pernah bawa ini sebenarnya. Saya nggak pernah bawa ini, jadi cuma bawa handphone sama dompet aja. Jadi kalau handphone sama dompet aja, itu bentuknya masih proporsional. Jadi masih enak dibawa kemana-mana. Kalau kita keluar pakai mobil, langsung jadikan dia handbag seperti ini. Ini kalian bisa tekan untuk melepas naiknya. Jadilah dia handbag kayak ini. Tapi kalau keluarnya pakai motor, ini bisa dilepas. Jadi kalau keluar pakai motor, kita jadikan sling bag seperti ini. Harganya itu normally dia di harga 226.000. Tapi pada saat saya beli itu di harga 90.000 dan sempat ngecek juga dia di harga 60.000. Jadi silakan aja cek-cek langsung di official shopnya, di Hello officialnya. Nanti kalian bisa langsung cek juga linknya di bawah kalau mau gampang. Nah, untuk penilaian ini 1 dari 10 saya ngasih poin 9. Ini poinnya 9 karena harganya benar-benar di bawah 100.000 dengan kualitas yang mind blowing banget, waterproof dan kompartemen ternyata banyak dan memang desainnya juga keren dengan harga di bawah 100.000. Bisa jadi dua fungsi lagi, sling bag sama handbag, keren banget. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk video review kali ini. Sorry kalau masih ada yang kurang-kurang. Dan jangan lupa cek juga video kita yang lain dan jangan lupa di subscribe karena kita masih kekurangan subscriber saat ini. Jadi biar kita bisa makin banyak review barang. Jadi dibantu subscribe ya. Thank you sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video review selanjutnya. Dadah.